Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bil taufiq wal hidayah wa nasta'inu bihauli wa quwwatihi qawiyah fa innahu la haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa pengumuman, yaitu telah diputuskan bahwa hari raya Idul Fitri jatuh pada hari Rabu tanggal 6, yang mana insya Allah sholat Idul Fitri akan kita laksanakan di Masjid yang lama, Safti Strat 312, di tempat biasa yang dulu. Akan dimulai pada pukul 9 pagi. Insya Allah tidak ada halangan apa-apa. Dan yang kedua, yaitu bahwa setiap malam kita tetap mengadakan buka puasa bersama. Dan malam ini dengan malam besok kita akan mengadakan malam iftikaf. Jadi kepada para jamaah yang nanti malam ingin turut serta dipersilahkan sampai dengan sholat zuhur di sini. Baiklah, karena waktu telah tiba, syafnya mohon diratakan, yang kosong mohon diisi agar lebih khusyuk kita. Dan juga saya sampaikan, mohon minta maaf bahwa besok kita seperti biasa akan menyelenggarakan acara pengajian istighosah. Jangan lupa bahwa pada istighosah terakhir kemarin kita mulai pada pukul 4 sore, tapi kali ini kita seperti biasa akan memulai pada pukul 6 sore. Jangan lupa pada pukul 6 sore. Baiklah, kita seperti biasa meratakan syafnya dan mohon untuk mematikan teleponnya. Yang bertindak sebagai khatib dan imam terjemah hari ini ialah seperti biasa masih tetap Ustadz kita dari Indonesia, Bapak Ustadz Imam Khomeini Rosadi. Kepada Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وبعد المبين فيا أيها الحاضرون أيها الإخوان الصائمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حيثما كنتم واجتنبوا عن السيئات وافعلوا الخيرات لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين ثم الحمد لله رب العالمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. In the name of Allah, most gracious, most merciful, praise be to Allah, Lord of the world, and Allah is most forgiveness to us. And inshallah, today is 27 in Ramadan. And may Allah send down the night of mercies, namely Laylatul Qadr. And Laylatul Qadr, one night is better than 1,000 years and 3 months. Mudah-mudahan pada malam yang ke-27 ini kita semuanya bisa beriktikaf. Kita semua bisa meningkatkan ibadah kita. Kita semua bisa memperbanyak zikir dengan doa yang Rasulullah ajarkan. That our prophet, our messenger explained to us. We have too many people, too many, and say Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. It's invoking. They say we have to say loudly and then much. Kita perbanyak membaca doa ini ketika kita beriktikaf, ketika kita stay in the mosque, ketika kita berada dalam masjid. Dan mudah-mudahan kita semuanya bisa menghidupkan malam kita,
menghidupkan malam ini dengan sholat tasbih. Sholat tasbih yang seperti halnya yang telah kita lakukan pada minggu yang lalu. Karena dengan sholat tasbih ini adalah salah satu sholat sunnah yang juga ini merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. There is 3 animal in Al-Quran. Ada 3 hewan kecil di dalam Al-Quran that Allah called in. Allah yang telah abadikan in the Quran, in His name of surah, di dalam nama surah Al-Quran itu ada yang namanya semut, ada laba-laba, dan juga ada lebah. There is 3 animal in the Holy Quran that Allah mentioned it in His surah Al-Quran: ant, spider, and bee. Dan uniknya lagi, 3 binatang kecil ini, small animal means, Allah abadikan di dalam Al-Quran ini. Ternyata, look that ada banyak kemiripan, some of same in the character of people. Banyak kemiripan dengan karakter kita sebagai manusia. Semut contohnya, we can look in the Holy Quran, ant, bahwa semut itu ternyata semut itu kalau sudah menggigit ternyata gigitannya itu dapat menimbulkan luka. Bahkan luka itu dia bisa menyebabkan koreng, dan korengnya itu akan abadi, tidak pernah akan hilang sampai nanti, sampai mati. And it is not lost until we die and forever in our body. Ini akan selalu ada gigitan ini kalau memang semutnya ini semut yang ganas. Begitu juga karakter kita sebagai manusia, karakter of people, it is same of ants. Ada yang sama dengan semut itu. Dia selalu menyakiti orang-orang di sekelilingnya, baik dengan kata-katanya, with his verbal, with his saying, baik juga dengan perbuatannya, sehingga menyakiti tetangganya itu sampai tidak bisa dilupakan. Dan never forget it, forgettable, never, tidak pernah bisa dilupakan sampai mati. Bahkan dia tidak pernah mau minta maaf. Dan ternyata semut ini adalah binatang kecil, small animal, an insecticida, insect. Dia tidak pernah peduli, bahwa dia tidak mau dan tidak memikirkan bagaimana kehidupannya nanti. Yang dia timbun-timbun hartanya, dia timbun-timbun kekayaannya, seakan-akan dia akan hidup lama, seakan-akan dia akan hidup selama-lamanya. Begitu juga karakter kita sebagai manusia, as people, our character is like ants. Kita mengumpulkan our rights, kekayaan kita, seakan-akan that we never die, kita tidak pernah akan mati. Tetapi Rasulullah mengingatkan kita, our age is between 60 and 70, antara 60 sampai 70 tahun saja umur kita. Makanya tidak ada orang yang seperti karya Khairul Anwar dalam puisinya, aku ingin hidup 1000 tahun lagi, I will live 1000 again years. Tidak ada yang bisa seperti itu. Yang kedua adalah karakter manusia seperti halnya laba-laba, like spider. Spider, laba-laba itu kalau dia membuat sarangnya, dia membuat sarangnya seakan-akan sarang itu indah sekali, beautiful, beautiful of spider web, sangat indah. Itu untuk apa? Untuk menjaring mangsanya, sehingga siapapun apapun yang menempel di dalam sarangnya
itu akan menjadi makanan empuk untuk laba-laba yang lainnya. Bahkan itu adalah sebagai pasangannya. His couple, self couple, who which nempel yang di dalamnya itu, di dalam sarang itu, in the wave, maka ini akan menjadi makanan empuk untuk laba-laba, baik jantan atau betinanya. Dan ternyata laba-laba ini menurut penelitian para ahli, kalau jentik-jentiknya ini dia sampai berhimpitan, saling bertemu, ini maka akan saling membunuh. Akan is the other will kill the other. Semua itu akan saling membunuh, akan saling mematikan. Begitu juga with our character. Dengan karakter kita as people, sebagai manusia, is like spider, seperti laba-laba itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah said in his dictum, wa inna awhana al-buyuti labaitul ankabuti law kanu ya'lamun. Sesungguhnya rumah pertahanan yang paling mudah rusak, yang paling mudah rapuh, itu adalah sarangnya laba-laba. The web of spider is broken. Ini mudah sekali rusak. Dia tersapu angin, atau mungkin dia disapu dengan tangan-tangan jahil manusia, dia akan mudah rusak. It's very easily to broken. And karakter kita sebagai manusia itu sama seperti laba-laba itu. Prinsip kita mudah goyah, prinsip kita mudah berubah. Kita seperti orang-orang munafik, like hypocrite people, seperti orang-orang munafik. Di mana ada kesenangan, di situ kita akan datang. Kalau tidak ada kesenangan, kita akan pergi. Like people who hypocrite in his religion is like spider. Maunya menang sendiri, maunya enak sendiri. And Allah has intimidated in the Holy Quran that hypocrite people will enter to his punishment in the bed of Sewer. Akan dimasukkan ke dalam neraka yang paling bawah, neraka yang paling keraknya neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang yang munafik itu mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam yang paling bawah, yang paling keraknya, in the most below, in the hell. And yang ketiga itu adalah lebah. Allah abadikan lebah dalam surahnya, وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. Dan Allah mengajarkan, Allah teach kepada lebah, Allah explain to the bee untuk membuat sarang, to make web, untuk membuat sarang di atas gunung-gunung, in the mountain, dan juga di atas pohon-pohon besar, in the big plains, in the big trees. Dan juga itu untuk apa? Agar tidak mudah untuk dirusak oleh serangga-serangga yang lainnya. Dia tidak bisa dirusak oleh serangga-serangga yang lainnya atau oleh manusia-manusia yang jahil, sehingga aman, safety di dalam jangkauan-jangkauan orang-orang yang ingin merusaknya. Coba lihat lebah. Lebah itu apabila dia mengambil saripati bunga, maka yang diambil saripati bunga itu adalah yang terbaik, the best of the seed in flower. Dia akan ambil itu. Dan orang yang berkarakter seperti halnya lebah itu adalah orang yang tidak pernah mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak benar, korupsi.
manipulasi dan sebagainya. The best people in this world is like bee. That Allah's messenger, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he said in his hadith, "Mathalul mu'min kamathalin nahr." Perumpamaan seorang mukmin yang sebenarnya itu adalah seperti perumpamaan lebah. The best people, the best of mukmin is like bee, karakter seperti lebah. Dia tidak pernah mengambil hak orang lain, dan yang dikeluarkan itu adalah yang terbaik. Madu, propolis, itulah yang dikeluarkan oleh lebah. Begitu juga manusia yang dia berikan kepada orang-orang sekitarnya, in his people, in the road, di dalam kampungnya, in his village, di dalam kampungnya itu yang diberikan yang terbaik. Dia tidak pernah mencemarkan nama baik kampungnya. Ketika dia ada di suatu tempat, maka dia akan mengharumkan kampung tersebut. Seperti halnya lebah, ketika dia mengambil saripati bunga, bunga itu tidak mudah layu. Bunga itu tidak layu. Makanya Rasulullah menggambarkan kepada kita, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang memberikan manfaat untuk orang lain di sekitarnya. The best people who can give the profit to another people in his own. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di akhir-akhir 10 malam terakhir ini kita semuanya bisa meningkatkan amal ibadah kita. Kita bisa memperbanyak baca Al-Quran. Kita bisa mujahadatun nafas. Kita bisa menjaga hawa nafsu kita, sehingga kita bisa beriktikaf dan mendapatkan kemuliaan, the mercies of the night Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar yang disebutkan dalam Al-Quran, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar is one night, is better than 1,000 years and 3 months.